Rohima dengan suara Bapak Rohima. Bu Dewi dengan suara saya, Pak. Apakah jelas suara saya? Jelas ya? Kalau jelas, pembelajaran hari ini akan dimulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, baik. Hari ini seperti biasanya sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Yang mimpin doa ketua kelas silakan Ridwan, pimpin doanya Ridwan. Ajak teman-temannya untuk berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang materi Sumpah Pemuda, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang ingin memimpin menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila? Dewi, siap Dewi? Silakan yang lain diikuti ya, berdiri ya. Di tempatnya berdiri. Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia membantu. Pancasila nusa negara, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. 30 untuk Dewi ya. Luar biasa hari ini. Kemarin kita belajar tentang, ingat dari apa minggu kemarin? Epi masih ingat dari apa Epi? Tidak adil. Kemarin Pak kasih dulu ya. 1908. Ridwan ingat? 1908 hari kebangkitan nasional. Iya. Apa untuk Ridwan? Kemarin kita belajar tentang kebangkitan nasional tahun 1908. Ada yang masih ingat apa itu kebangkitan? Ada yang ingat? Lupa. Kebangkitan nasional itu artinya berdirinya, kembalinya semangat secara nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo. Ya, dipahami lagi nanti di rumah, dipelajari, jangan sampai lupa. Baiklah, Bapak akan menampilkan materi yang kita pelajari pada hari ini.
Apakah sudah nampak anak-anak di layar kalian? Apakah sudah nampak? Jadi kita hari ini tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajarannya, siswa kelas 8 mampu dan dapat yang pertama, ya, bisa didengar? Baik, Bapak akan lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, siswa mampu dan dapat memahami pengertian dan makna Sumpah Pemuda. Jelas suara saya? Hai anak-anak. Hai. Apakah jelas suara Bapak? Jelas ya? Bapak lanjutkan ya. Yang kedua, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Ya, lanjut. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, permasalahan pemuda di masa sekarang dan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini sudah nampak ya anak-anak di layar anak-anak ya? Sumpah Pemuda. Hai anak-anak. Halo. Halo anak-anak. Nampak ya? Sumpah Pemuda itu arti sederhananya adalah komitmen, ikrar, atau janji yang diucapkan oleh kaum pemuda pada 28 Oktober 1928 ya. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, anak-anak sekalian, Sumpah Pemuda itu sangat penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Dengan adanya Sumpah Pemuda, perjuangan yang bersifat kedaerahan seperti perjuangan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Patipura yang bersifat kedaerahan, sekarang dia bersifat nasional, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda. Itulah arti pentingnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Halo anak-anak, so far so good. Halo. Halo anak-anak. Halo. Halo anak-anak. Apakah jelas suara Bapak? Yes.
Sudah nampak anak-anak? Baik, saya Bapak lanjutkan ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Ada nilai yang pertama, ada cinta bangsa, itu artinya satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa ya. Kemudian ada sikap rela berkorban. Selanjutnya dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan dan meningkatkan gotong royong. Selanjutnya, baiklah, saya lanjutkan. Iya, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah nampak, Pak. Baiklah, tadi Bapak ulang yang penjelasannya. Tadi ada arti makna penting Sumpah Pemuda. Kenapa Sumpah Pemuda itu penting? Karena dengan adanya Sumpah Pemuda, perjuangan bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Terus nilai-nilai Sumpah Pemuda itu ada cinta bangsa dan tanah air, ada persatuan, ada sikap rela berkorban, ada mengutamakan kepentingan bangsa. Selanjutnya anak-anak, Bapak bagi kelompok ya. Iya, Pak. Kita diskusi saja. Ingat waktu. Kelompok pertama ada Dewi, Epi dengan Chandra. Kelompok kedua ada Ridwan, Rohim, ada Mona. Siapa yang belum Bapak sebut? Dua lagi. Ali, Pak. Ali sudah. Kurnia, Pak. Ya. Kurnia, Pak. Ada Mona, ada Kurnia ya. Silakan untuk kelompok pertama amati gambar yang menceritakan tentang tawuran. Kelompok kedua tentang pergaulan bebas. Kelompok ketiga tentang narkoba. Adapun tugas anak-anak yang harus dilaksanakan, pekerjaan yang harus dilaksanakan, yang pertama, deskripsikan secara rinci kasus yang terdapat dalam gambar. Yang kedua, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Yang ketiga, mengapa permasalahan tersebut sering terjadi di kalangan pemuda? Yang keempat, sebagai pelajar, apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam gambar tersebut? Ini gambarnya anak-anak. Nampak kan? Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk menganalisis gambarnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah deskripsikan gambar itu tentang apa. Yang kedua, bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, mengapa permasalahan tersebut sering terjadi di kalangan pemuda. Yang keempat, sebagai pelajar, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam gambar. Bisa dipahami anak-anak tugasnya? Bisa,
Pak. Bisa, Pak. Oke, untuk kelompok pertama tentang tawuran, silakan jelaskan. Presentasikanlah hasil kerja kalian ya. Silakan, perwakilan kelompok 1 tadi ada Dewi ya. Silakan Dewi. Baik, Pak. Mungkin kelompok kami berbicara, mungkin Ibu Evi boleh mewakili dari kelompok kita, Bu. Baik. Makasih buat kesempatannya Bapak Guru untuk kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami melihat, mengkaji apa yang Bapak tanyakan kepada kami, khusus untuk kelompok 1 masalah tawuran. Ini adalah pertikaian antara anak sekolah. Kami lihat di gambar, pertikaian anak sekolah ini terjadi karena masih kurang menyadari tanggung jawab dalam diri mereka masing-masing. Artinya di sini kelihatan peserta didik yang masih menggunakan seragam sekolah tanpa tanggung jawab berantem, tawuran, tidak memikirkan apa resiko dari perbuatan mereka. Itulah yang kami analisis dari gambar nomor 1, Pak, tentang tawuran. Terima kasih. Terima kasih Evi, kasih aplaus dulu untuk Evi. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mewakili kelompok 2 tentang pergaulan bebas? Di gambar itu ada gambar narkoba, ada pergaulan bebas, perilaku menyimpang, dan ada anak yang lagi putus sekolah. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Saya Pak. Silakan Ridwan. Terima kasih Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami Pak, pergaulan bebas itu disebabkan oleh kurangnya kontrol di rumah Pak. Jadi misalnya anaknya pergi jalan, tapi tidak pernah ditanya pergi jalannya kemana Pak. Nah, kemudian yang kedua kurangnya kontrol masyarakat Pak. Kadang kan di tempat tinggal saya nih Pak, anak-anak itu dia ini kelihatan keren, akhirnya mencoba-coba hal-hal yang baru yang terkadang mereka tidak tahu apa Pak dampak positif dan negatifnya. Kasih aplaus dulu untuk Ridwan, sudah luar biasa mewakili kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok ketiga tentang narkoba. Singkat padat yang jelas, silakan kelompok 3 yang mewakili. Ada yang mewakili kelompok 3? Ya, silakan. Terputus suara Kurnia. Ada yang lain kelompok 3 mewakili? Kalau tidak, kelompok 3 di minggu depan saja ya majunya. Nanti di presentasinya minggu depan saja, karena kendala sinyal di kelompok 3. Baiklah, kita menarik kesimpulan dari 3 permasalahan tadi yang sudah Bapak tampilkan. Kalian sudah berdiskusi dan menemukan masalahnya. Narkoba, tawuran, pergaulan bebas itu adalah macam-macam permasalahan pemuda di zaman sekarang. Sebagai kaum pemuda, generasi penerus bangsa, sebaiknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Rajin belajar, peduli lingkungan, peduli sekolah, aktif dalam kegiatan sosial, bakti sosial, dan sebagainya.
Untuk tugas di rumah, silakan kerjakan tugas proyek ya. Tugas proyek yang ada di halaman 34, kerjakan di rumah. Dan baca juga materi tentang komitmen kebangsaan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Silakan pimpin doa. Ketua kelasnya Ridwan. Siapa? Sudah. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini di sini saja. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa tugas-tugas proyek yang Bapak kasihkan. Minggu depan kita koreksi lagi, terutama kelompok 3 tadi. Kita lanjutkan tampilannya. Karena semua aktivitas kalian Bapak nilai ya. Tidak ada yang tidak dinilai. Jadi kerjakanlah tugas itu dengan sungguh-sungguh. Jika ingin mendapatkan nilai terbaik, maka lakukanlah yang terbaik. Love what you do what you love. Kerjakan yang kamu cintai yang kamu kerjakan, dan lakukanlah yang terbaik. Itu pesan untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.